Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa menjalankan rutinitas tiap hari tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, mengkaji Quran surat Al-An'am ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, ayat ini menggambarkan bahwa manusia nanti setelah meninggal dunia, yaitu terpisahnya antara jasad dan roh oleh malaikat Israel. Jasadnya masuk ke kuburan dan rohnya masuk ke alam kubur atau yang disebut dengan alam barzah. Nah, di alam barzah inilah Allah akan memperlihatkan bagaimana kehidupan setelah meninggal bagi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Nah, ketika itu maka roh manusia akan mengalami ataupun merasakan yang namanya penyesalan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan dosa, maka setelah diperlihatkan oleh Allah tempat inilah yang cocok untuk orang-orang yang tidak beriman, maka roh dari orang-orang yang tidak beriman itu akan merasa menyesal. Menyesal kenapa? Ingin kembali lagi ke dunia. Ngapain kembali lagi ke dunia? Ingin berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, karena selama hidup di dunia tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Ingin berbakti, ingin mengabdi kepada kedua orang tuanya, karena selama mereka hidup di dunia, dia selalu durhaka terhadap orang tuanya. Ingin melakukan sholat 5 waktu, karena selama hidupnya tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Ingin bersedekah, karena selama hidupnya selalu pelit, tidak pernah mau bersedekah, tidak mau menyantuni anak-anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Begitulah penyesalan orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan dosa. Jadi setelah meninggal, dia ingin kembali lagi hidup ke dunia untuk memperbaiki hidup. Tetapi sudah terlambat. Penyesalan yang dialami setelah meninggal dunia tidak ada artinya. Maka dari itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas sampai detik ini, maka kita manfaatkan untuk melakukan kehidupan sebaik-baiknya. Jalankan perintah Allah,
dan jauhi larangannya, sehingga nanti kita tidak mengalami penyesalan setelah kita meninggal dunia. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kembali setelah kita melewatinya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah waktu. Waktu yang kita lalui setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap detiknya tidak akan pernah kembali. Memang misalkan sekarang hari Minggu, minggu depan memang akan hari Minggu lagi, tetapi hari Minggu yang akan datang itu sudah berbeda dengan hari Minggu yang sekarang, yaitu hari Minggu yang baru. Jadi waktu memang tidak bisa berputar balik. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya untuk bisa menghasilkan pahala, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sebaliknya, waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita justru kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, supaya nantinya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, hal yang tidak bisa kembali lagi itu adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa ucapan yang kita keluarkan itu tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa dihapus lagi. Walaupun kita mau berusaha menghapusnya, pasti ucapan itu sudah didengar oleh orang-orang yang mendengarkan ucapan kita ataupun orang-orang yang berada di depan kita. Nah, ketika ucapan yang kita keluarkan itu menyinggung perasaan orang lain, otomatis itu akan membekas menjadi luka bagi orang-orang yang mendengarnya. Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pisau belati. Itu menunjukkan bahwa ucapan yang kita keluarkan, ketika ucapan kita itu menyinggung perasaan orang lain, maka ucapan kita itu akan melukai perasaan orang lain. Dan ketika orang lain sudah terluka dengan kata-kata kita, maka akan susah sekali untuk dilupakan. Bisa menjadi dendam, yang mana dendam itu bisa diingat-ingat bukan hanya 1-2 bulan, bahkan seumur hidup bisa diingat-ingat terus. Itulah yang pengertian dari ucapan itu lebih kejam, lebih tajam daripada pisau belati. Ketika kita terkena pisau, ya, tangan kita terkena pisau berdarah, seminggu, 2 minggu, 1 bulan sudah sembuh. Tetapi ketika orang lain terluka karena perkataan kita, maka bisa saja 1 tahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup bisa diingat-ingat terus, yang mana hal tersebut bisa menjadi dendam. Ketika sudah dendam, maka akan terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena ucapan yang kita keluarkan itu tidak bisa ditarik kembali, akan diingat oleh orang-orang yang mendengarnya, maka sebelum kita mengucapkan, alangkah baiknya diingat-ingat dulu, difilter dulu, difikirkan dulu. Apakah ucapan yang akan kita keluarkan itu menyinggung perasaan orang lain ataupun bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar? Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus? Maka bersihkan hati dulu. Ketika hatinya bersih, maka kata-kata yang keluar pun akan kata-kata yang penuh makna, penuh nasihat, tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Tetapi ketika hati kita kotor, maka segala sesuatu akan disikapi dengan kacamata negatif. Dari situlah akan muncul ataupun menghasilkan kata-kata yang kotor, yang bisa menyinggung perasaan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya yang tidak bisa kita tarik kembali adalah kesempatan. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, Allah telah memberikan kesempatan pada diri kita. Kita masih bernafas sampai dengan detik ini, kita masih diberikan keluarga sampai dengan detik ini, kita masih diberikan banyak teman dan lain sebagainya. Itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik
kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kita, maka silahkan jadilah yang terbaik di tengah-tengah mereka. Karena momen ataupun situasi yang sama itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas sampai detik ini, maka silahkan gunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang terbaik, baik bagi kita, bagi Allah, ataupun bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kesempatan tidak akan datang dengan momen yang sama. Ketika kita diberikan kesempatan dengan dititipkan berlimpah rezeki, maka silakan gunakan rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal kebaikan, untuk kebutuhan, bukan untuk hal-hal yang mubadir ataupun pemborosan. Karena selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan sesuatu, maka silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, kita hidup di dunia dengan waktu yang terus berjalan, dan waktu itu tidak akan pernah kembali ke titik semula. Maka dari itu manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi waktu yang benar-benar bermanfaat baik bagi diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasul